saya Tania Gam dengan NIM 18101103012. Saat ini saya akan membahas tentang prosedur uji tes sampel berpasangan menggunakan SAS atau Paired Sample T-Test yang mengasumsikan dua sampel yang saling berhubungan. Di sini saya menggunakan data untuk mengukur sebuah eksperimen respon sebelum dan sesudah diberi obat. Oke, langkah pertama kita buka SAS Studio. Dan di sini akan muncul tampilan blank. Di bagian kiri layar kita tinggal klik My Folders dan akan muncul beberapa program yang sudah dibuat. Untuk uji tes sampel berpasangan, saya beri nama program Statcom. Kita tinggal double klik, kemudian akan muncul code. Nah, di sini nama data saya beri paired, kemudian input kontrol perlakuan. Untuk data lines, di sini kontrol perlakuan mewakili nama dari setiap kolom. Jadi kontrol untuk data lines kolom pertama dan perlakuan untuk kolom kedua dari data lines. Kemudian di run. Dan ini adalah prosedur yang akan dijalankan untuk uji tes sampel berpasangan. Nah, prosedur pertama yaitu prosedur univariate. Prosedur ini untuk menguji penormalan. Yang kedua adalah prosedur t-test untuk masing-masing sampel, yaitu kontrol dan perlakuan. Dan yang ketiga adalah prosedur t-test untuk kedua sampel. Nah, yang pertama untuk uji univariate, sintaksnya data sama dengan paired, kemudian normal untuk menguji kenormalan, dan variabel yang saya gunakan adalah kontrol perlakuan. Kemudian untuk approach t-test, data sama dengan paired, size yang saya gunakan adalah 2, dan alpha untuk menguji t-test adalah 0,05, kemudian H0 sama dengan 0, title yang saya beri yaitu paired sample t-test. Kemudian variabel kontrol perlakuan dan kita beri run. Kemudian yang terakhir yaitu approach t-test untuk kedua sampel. Nah, kemudian kita run. Oke, ini adalah results dari program yang sudah kita running tadi. Di table of content kita lihat bahwa ada 3 hasil dari prosedur yang sudah di running. Nah, di sini kita lihat di univariate procedure untuk kedua sampel, kita langsung fokus di test for normality karena ada banyak sekali hasil untuk di univariate procedure. Ada moment, basic measure, test for location. Hasil dari uji tes normalitas data, kita lihat dari nilai p-value untuk keempat tes ini lebih besar dari nilai 0,05, yaitu alpha yang kita gunakan kan. Dan berikut untuk sampel perlakuan, hasil dari uji normalitas juga hampir sama. Maka di sini kita simpulkan bahwa kita tidak punya cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, karena terjadi penyimpangan dari distribusi normal jika kita menggunakan alpha 0,05. Untuk itu kita membenarkan bahwa kita harus menguji uji t-test. Di sini ada 2 lagi prosedur, hasil prosedur yang sudah dijalankan. Di sini yang pertama adalah t-test untuk masing-masing sampel. Namun di sini kita akan fokus untuk t-test dari kedua sampel berpasangan, karena ini adalah tujuan dari program yang sudah kita buat. Untuk kontrol dan perlakuan, hasil dari paired sample t-test ini menunjukkan bahwa nilai p-value kita fokus di sini lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita menolak H0 karena p-value lebih kecil dari 0,5. Artinya, pada tingkat kepercayaan 95% telah terbukti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum penggunaan obat dan setelah penggunaan obat. Selanjutnya adalah hasil dari grafik dan plot profil ya dari uji tes sampel berpasangan. Di sini kita bisa bahas sedikit untuk distribution of difference. Ini adalah kurva kepadatan kernel yang ditumpang dan kurva normal ini yang ditumpangkan di atas histogram perbedaan untuk 95%. Jadi ini dihasil pada plot kotak ini. Kemudian ada juga pair profiles, jadi ini adalah hubungan sebelum dan sesudah. Ini sangat kentara bahwa terjadi kenaikannya, hampir semua responnya itu naik.
kemudian ada adjustment of perlakuan. Di bagian kiri diagonal segitiga atas ini merupakan hasil perlakuan. Jadi sangat jelas bahwa rata-rata semuanya itu naik atau responnya itu lebih banyak sesudah penggunaan obat. Dan ini untuk key plot difference yang terakhir. Jadi ini merupakan hasil dari t-test dari uji tes sampel berpasangan atau paired sample t-test.